Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus belajar dan terus belajar. Kali ini Belajar Bareng Dul kembali hadir untuk memberikan video-video yang mungkin bermanfaat untuk sobat belajar semua. Jangan lupa yang belum subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan 2024. Nah, di sini saya akan membahas informasi-informasi penting yang perlu diketahui teman-teman yang mungkin terpanggil PPG, khususnya periode 3 yang akan berlangsung. Saat ini sudah periode 1 dan 2 dalam proses. Jadi teman-teman yang mungkin terpanggil dalam periode 3 bisa dimanfaatkan informasi ini untuk membantu sobat belajar semua. Sobat belajar tinggal masuk ke PMM, kemudian pilih menu sertifikasi pendidik. Di situ ada modul-modul yang harus dikerjakan, ada 3 modul kurang lebih, dan tiap-tiap modul ada beberapa tema yang perlu dikerjakan dan penugasan. Nah, untuk informasi yang perlu diketahui, silakan tombol klik selengkapnya pada informasi. Nah, di sana ada infografis, piloting tahap 1, piloting tahap 2, dan lain sebagainya. Namun, yang tak kalah penting dari semua itu adalah informasi tentang validasi jurnal pembelajaran. Nah, pada validasi jurnal pembelajaran ini disebutkan beberapa kriteria atau ketentuan agar jurnal pembelajaran atau tugas-tugas yang kita kerjakan dapat tervalidasi. Jadi di PMM itu kan masing-masing modul ada beberapa tema. Nanti teman-teman harus mengerjakan beberapa tugas di masing-masing tema. Nanti yang dikumpulkan hanya satu tugas saja tiap modulnya. Jadi dipilih yang kira-kira dianggap terbaik, dikumpulkan dalam tugas modulnya. Jadi tugas 1, 2, dan 3 gitu. Nah, agar tugas itu dapat tervalidasi, sobat belajar ikuti kriteria yang sudah ditetapkan di sini, validasi jurnal pembelajaran. Jadi kisi-kisinya sudah disiapkan di PMM, sobat belajar tinggal buka semua. Yang pertama di situ minimal 300 kata. Jadi memenuhi minimal 300 kata isi dari keseluruhan jurnal atau aksi nyata kita. Kemudian disarankan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Google Docs. Jadi yang disarankan adalah Microsoft Word atau Google Docs tanpa menggunakan banyak hiasan. Jadi setelah dikerjakan di Microsoft Word disimpan dalam bentuk PDF. Nah, itu file yang akan nanti kita upload. Jadi disarankan menggunakan Microsoft Word. Jadi sobat belajar yang bingung pakai Microsoft Word kurang bagus, jadi bisa menonton video saya sebelumnya yang membahas tentang pengerjaan aksi nyata menggunakan Microsoft Word dan Canva dengan bantuan Canva. Kemudian tentunya jangan sampai mengandung plagiasi. Kalau sobat belajar mengalami kesulitan, bisa mencari acuan di PMM atau di browsing saja di Google, tapi nanti tetap harus kita kerjakan dengan ide dan bahasa kita sendiri, jadi biar tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Jadi ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu beberapa kriteria yang disampaikan untuk jurnal pembelajaran kita yang perlu kita ikuti agar tugas-tugas kita tervalidasi. Nah, kemudian selain itu informasi-informasi masing-masing piloting tentang infografis dan juga lini masanya dapat sobat belajar ikuti di masing-masing menu. Jadi di infografis itu misalkan pada piloting tahap 2 disebutkan di situ bahwa ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Jadi di sana 28 Agustus lapor diri, kemudian 29 sampai 8 Oktober pembelajaran mandiri di PMM. Jadi sobat belajar bisa melakukan pembelajaran mandiri, semakin cepat dilakukan semakin baik. Jadi semakin cepat rampung, teman-teman bisa langsung masuk ke pendaftaran UKP. Jadi pendaftaran UKP dimulai 16 September. Jadi sudah bisa dimulai. Kemudian untuk tahap 2 ini pendaftarannya. Kemudian setelah itu pelaksanaan ujian tertulis tanggal 18 sampai 20. Nah, setelah pelaksanaan ujian tertulis itu sobat belajar bisa mengikuti
mempersiapkan video pembelajaran. Jadi sobat belajar membuat modul pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat video pembelajaran di kelas. Jadi untuk non BK itu biasanya ada 2 video yang harus diupload. Jadi video full 2 jam pelajaran, nanti tanpa edit itu diupload di Google Drive masing-masing, kemudian linknya dikopikan ke PMM, sudah ada menunya sendiri nanti. Kemudian video yang kedua itu adalah video yang berisi tentang pembelajaran kita di kelas tapi sudah melalui proses editing, jadi sekitar durasinya 20-30 menit. Kemudian pada video ini juga disarankan untuk tidak menambahkan video tambahan seperti misalkan profil sekolah, profil pribadi, dan lain sebagainya. Jadi cukup rekaman yang ada di kelas, kita edit, kita ambil penting-pentingnya, sesuaikan dengan modul yang sudah siapkan, tahapan-tahapannya. Nah, kemudian setelah itu file-file itu, jadi modul dan video pembelajaran 2 tipe video itu, full dan edit, itu akan kita unggah. Untuk periode 2 itu 11-15 Oktober waktunya. Periode unggah dokumen UKP PPG. Nah, setelah itu kita unggah, nanti kita akan menunggu jadwal ujian tulisnya. Nanti akan diberikan jadwal untuk mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa sobat belajar ikuti. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar positif. Terima kasih juga telah mengikuti video ini, mendukung terus channel ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.